sekarang kita bicara kerugian. Ya. Ya. Israel serang Iran pertama kali. Kerugian Iran pada waktu itu apa saja? Iran itu 6 komandan senior tewas. Terus beberapa fasilitas nuklir seperti di Arak, di Tabriz, Natanz, Isfahan itu diserang. Kemudian juga beberapa jenderalnya tewas. Tapi kalau dibilang itu sebuah kekalahan, menurut saya itu bukan kekalahan. Kekalahan itu ketika pemerintah Iran kebingungan. Wah, siapa nih penggantinya? Ini sebuah negara udah punya mekanisme. Jadi udah punya kaderisasi, sudah punya suksesi. Itu kan sebuah negara. Milisi aja ketika pemimpinnya tewas sudah ada penggantinya, apalagi negara. Oke, Israel berarti nyerang Iran tanggal berapa itu, Mas? Tanggal 13 Juni. 13 Juni 2025 ini ya, 13 Juni kemarin ya. Sekitar pukul 3 dini hari. Lalu diserang balik oleh Iran? Dalam waktu malamnya kalau nggak salah. Oh, malamnya langsung dibalas. Langsung serang. Iya, langsung dibalas. Sekarang kerugian dari Israel sendiri, dampak dari serangan Iran apa? Pertama, kerugian secara militer, Israel itu dari awal sudah menyensor. Jadi fasilitas militer yang terkena peluru kendali Iran itu nggak pernah ada foto maupun videonya. Karena tentara militer Israel dari awal udah nyensor. Beberapa wartawan asing ditangkap karena meliput. Sudah ada larangan dari awal. Kenapa Israel harus menyensor? Pertama, kalau misalkan itu ketahuan di publik, artinya mitos Israel sebagai negara paling kuat secara intelijen maupun militer di Timur Tengah itu kan hancur, roboh. Berarti nggak ada yang tahu kerusakan Israel berapa parah? Nggak ada yang tahu, tapi itu pasti ada kerusakan. Karena yang disasar Iran itu pangkalan Nevatim, pangkalan Hatzarim, pangkalan Talnov, kemudian pangkalan militer di Tiberias, dekat Danau Tiberias yang berbatasan dengan Jordania, pangkalan di Safed, di Galilea, itu banyak sebenarnya. Terus juga pusat pengembangan senjata kimia dengan biologinya Israel itu di Nosy Zeif, sekitar 20 km dari Tel Aviv, ibu kota Tel Aviv. Tapi ya itu tadi, militer Israel harus melakukan sensor, kenapa? Biar masyarakat nggak makin ketakutan. Ini kan teror sudah dirasakan masyarakat Israel sejak Perang Gaza. Ketika Hamas, Jihad Islam, Hizbullah mengirimkan roket dan peluru kendali. Tapi kan efek kehancurannya beda dengan Iran. Karena kekuatan, daya rusak, daya mematikannya persenjataan milisi dengan negara kan berbeda. Nah itulah, kalau itu sampai kebuka, wah fasilitas militer kena, banyak yang kena. Itu kan masyarakat Israel akan makin ketakutan. Kalau masyarakat udah keteror, itu kan tekanan terhadap pemerintah, kerugian. Kalau masyarakat udah kena teror. Nah itu kerugian pertama. Berarti ditutup-tutupin ya? Tutup-tutupin, dari awal itu banyak beritanya.